Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erni Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pali. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Jurnal ini menggunakan model Six Thinking Hats, di mana ini menggunakan 6 warna topi. Yang pertama ada topi warna putih, Facts, warna topi merah, Feelings, topi warna kuning, Benefits, topi warna hitam, Caution, topi warna hijau, Creativity, dan topi warna biru, Process. Yang pertama, topi putih atau berkaitan dengan fakta yang saya alami dari sebelum hingga saya mengikuti kegiatan proses pembelajaran dari PGP Angkatan 10. Nah, yang pertama, sebelum saya mendapatkan jadwal mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 yang dibuka pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh Dr. Kasiman, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman di sekolah maupun di dalam kelas karena peran saya sebagai seorang pendidik. Tidak terasa waktu bergerak sangatlah cepat. Sudah hampir 8 tahun saya mengabdi sebagai pendidik dari tahun 2015 hingga tahun 2024 seperti saat ini. Tentu saja banyak sekali perubahan kegiatan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dan akan saya tuangkan dalam jurnal ini. Awal-awal saya dulu mengajar di kelas hanya berbekal satu buku paket mata pelajaran saja karena orientasi saya dulu bagaimana caranya dapat segera menghabiskan bab demi bab dari buku tersebut tanpa memikirkan keadaan peserta didik. Jujur, dulu saya tidak kenal dengan karakter setiap peserta didik saya. Untuk cek daftar kehadiran saja, saya hanya bertanya dengan ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Waktu silih berganti, kemudian saya memanfaatkan salah satu media pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan memakai carta karena kebetulan saya adalah guru IPA. Tapi lagi-lagi orientasi saya adalah hasil belajar. Nah, kemudian saya mencoba kembali dengan memanfaatkan alat praktikum dan video yang tujuannya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2022 dan 2023, saya mulai meluangkan waktu mengikuti berbagai kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka dan pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga mencoba untuk menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan tidak ada tindak lanjut. Kemudian yang topik kedua yaitu feelings atau perasaan. Di sini saya akan menjelaskan perasaan saya saat mengikuti proses pembelajaran di PGP ini. Nah, setelah kegiatan pembukaan pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, saya mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada tanggal 18 Maret 2024. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu baru tentang transformasi pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Saya banyak mempelajari pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi mandiri forum diskusi bersama fasilitator secara virtual pada tanggal 19 Maret 2024. Di sini kami bertemu pertama kalinya secara virtual dengan fasilitator Ibu Tuti Yusifa, pengajar praktik Ibu Insyirah, dan teman-teman calon guru penggerak hebat lainnya. Di dalam diskusi ini kami dilatih untuk brainstorming tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dan itu sangat membuat saya tertantang untuk lebih cepat mengemukakan pendapat dan berpikir cepat. Dan yang paling membuat saya lebih termotivasi untuk bertukar pendapat adalah saat kegiatan ruang kolaborasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024. Di sana kami berdiskusi tentang kontekstual budaya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya sangat senang karena bisa bertemu dan bertukar pendapat dengan teman-teman calon guru penggerak dari berbagai sekolah. Dan di akhir sesi pembelajaran, kami melaksanakan kegiatan elaborasi bersama instruktur dengan didampingi fasilitator dan pengajar praktik
pada tanggal 27 Maret 2024. Hal ini menjadi salah satu yang membuat saya ingin lebih giat lagi mengikuti serangkaian kegiatan PGP. Topik kuning, topik yang ketiga, ini adalah mengenai benefits atau keuntungan. Dalam hal ini adalah hal-hal positif yang saya dapatkan setelah saya mengikuti pembelajaran tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti pengetahuan saya bahwa sebagai pendidik itu diibaratkan layaknya seorang petani yang sedang menyemai benih, di mana benih tersebut adalah peserta didik yang setiap hari harus kita perhatikan, kita rawat, dan selalu diberikan nutrisi yang terbaik agar tumbuh dengan subur dan baik hingga mendapatkan hasil panen yang baik juga. Kemudian sebelum memberikan pendidikan, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu karakter, sifat, sikap, minat, dan bakat dari setiap peserta didik. Selanjutnya, baru kita berikan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berfaedah agar dapat mengantarkan mereka menjadi manusia yang bahagia seutuhnya. Tentu saja masih banyak hal-hal positif lainnya yang saya dapatkan dari pendidik. Topik keempat, topik hitam, cautions, artinya kendala, bisa juga hambatan, dan bisa juga risiko ke depan saat penerapan. Setelah saya mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya ingin sekali menerapkan di kelas maupun di sekolah saya. Tetapi untuk mewujudkan itu, saya mendapatkan kendala seperti sulitnya memberikan perlakuan yang berbeda dari setiap peserta didik dalam waktu yang singkat. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan pembelajaran bisa melebihi alokasi waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan perencanaan awal dari pembelajaran. Lanjut topik kelima, topik hijau, ini tentang creativity atau ide. Berdasarkan kendala dalam hambatan yang saya alami, sepertinya harus dilakukan perbaikan. Hal-hal yang akan saya lakukan mungkin diawali dengan asesmen diagnostik pastinya. Kemudian saya akan membentuk kelompok berdasarkan kesamaan hasil asesmen tersebut, menentukan media dan asesmen formatif dan sumatif yang tepat sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, sehingga kita bisa memberikan perlakuan dalam kelompok yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang sama. Dan kita harus mengingat bahwa keberhasilan peserta didik tidak bisa dipaksakan dan disamaratakan. Mereka bisa mengekspresikan hasil mereka sendiri dengan berbagai bentuk dan cara. Topi yang keenam, topi biru, ini berkaitan dengan proses atau lebih ke kesimpulan prosesnya. Dari serangkaian proses yang sudah saya lakukan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di dalam proses pembelajaran, saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi lebih penting adalah prosesnya. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya memberikan instruksi, tetapi selalu ada untuk memfasilitasi. Dan pendidikan bukan hanya dunia seorang guru, melainkan yang utama adalah bagaimana peran kita sebagai guru menciptakan dunia baru bagi peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.